Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan, kekuatan, kesehatan pada kita. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita selalu diberi kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberi contoh kepada kita. Mari kita mengikuti jejak-jejak beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, agar pada yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan tentang masalah bagaimana kita menangani wabah taun yang pada saat ini melanda di negara kita, bahkan di dunia pada tahun-tahun ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kebetulan pada bulan ini Allah memberi kenikmatan kepada kita semuanya dan juga memberi ujian kepada kita. Kenikmatan adalah kebetulan pada bulan ini adalah bulan Ramadan. Di dalamnya di situ terdapat banyak-banyak rahmat dari Allah SWT, banyak maghfirah, banyak ampunan, dan banyak barokah dari Allah SWT. Itu adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang berada di dunia ini. Ujian dari Allah SWT karena kebetulan sekali pada bulan Ramadan ini Allah memberikan ujian kepada kita, yaitu berupa wabah yang disebut dengan COVID-19. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah Allah memberikan kenikmatan dan memberikan ujian kepada kita? Apakah syukur kita kepada Allah SWT itu baru? Sampai batas mana kita memberikan rasa syukur yang telah kita lakukan terhadap Allah SWT? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita melihat pada zaman dahulu kala, telah dicontohkan kepada Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya bahwa wabah taun itu sudah terjadi sejak dulu kala. Di dalam Islam terkenal dengan lima waktu yang disampaikan oleh sahabat dan Rasulullah wabah-wabah tersebut. Yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW, wabah taun itu yang disebut dengan istilah Sirawiyah pada zaman Rasulullah pada abad tahun 6 Hijriah. Yang kedua, taun datang pada masa Umar ibn Khattab yang disebut Amwas di daerah Syam, yang sampai meninggal 25.000 orang meninggal. Pada yang ketiga, Ibnu Zubair, bulan Syawal tahun 69 Hijriah, sampai 70.000 orang meninggal dunia. Pada yang keempat, tahun Fatayat. Kenapa disebut Fatayat? Karena kebetulan yang terkena wabah tersebut adalah seorang wanita atau para kaum wanita. Itu datangnya pada bulan Syawal tahun ke-87 Hijriah. Dan yang kelima, tahun 131 Hijriah, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, berkaitan dengan masalah taun atau bala, bahwa kita harus melakukan, jika di satu negeri itu datang satu bala, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus sabar dan kita harus takwa kepada Allah SWT. Ini berkaitan sekali tentang masalah sabar dan takwa. Ini adalah hablul minallah dan hablul minannas. Hablul minallah adalah ketakwaan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Janganlah kita menjauhkan diri dari Allah SWT. Dengan adanya wabah, janganlah kita lalai akan kepada yang menciptakan wabah atau yang menciptakan kita semuanya. Hablul minannas, peduli kita kepada manusia. Apa yang harus kita lakukan terhadap manusia, saudara-saudara kita. Kebetulan pada tahun ini bukan hanya masalah wabah saja, masalah ekonomi, kriminalitas, semuanya
kebetulan sekali bersamaan dengan itu. Ada apa gerangan? Mari kita selaku umat Islam, umat yang peduli tentang tetangga-tetangga kita, umat yang peduli kepada saudara-saudara kita sisihkan ekonomi kita, keuangan kita, kekuatan kita, fisik kita, tubuh kita, apapun yang kita miliki, mari kita berusaha untuk memberikan kepada orang lain. Peduli tetangga, peduli kepada saudara-saudara kita yang baru mendapatkan masalah ini, baik untuk keluarga kita maupun untuk lingkungan kita. Dengan itu tepat sekali bahwa sabar dalam menghadapi masalah ini, kita tidak jauh, kita tidak usah pergi dari daerah-daerah yang lain kalau seandainya itu wabah itu berada di daerah kita. Rasul sudah mencontohkan bila ada taun di daerah kita, maka janganlah kita lari dari daerah itu. Dan janganlah orang datang ke daerah itu. Istilah kita adalah lockdown yang tren pada saat sekarang. Saudara-saudara yang kita hormati, yang dirahmati Allah SWT, dengan ini mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita sisihkan, sekali lagi kita sisihkan ekonomi kita sisihkan kekuatan kita untuk memberi kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kata-kata kurang pas di hati saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.